Berita tindak pidana korupsi lainnya, Saudara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengonfirmasi ada 5 laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Saat ini laporan itu sedang ditelaah. Tessa Mahardika menyatakan bahwa saat ini laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Agama dalam pengalihan kuota haji masih di tahap penelaahan. Kasus ini belum naik baik ke tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dalam dugaan kasus ini, KPK akan memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi serta sejumlah hasil audit, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun BPKP. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji 2024, yakni dari kuota haji reguler ke khusus sebesar 50%. Hal ini melanggar Undang-Undang Haji yang menetapkan kuota khusus sebesar 8%. Ya, pansus haji ya sudah dilakukan oleh DPR. Akankah ada dugaan-dugaan korupsi di dalamnya begitu? Apakah ada dugaan-dugaan pelanggaran dan penyelewengan kuota haji ini yang haji reguler ke haji plus? Ya, kita lihat saja bahwa ya Jokowi ini hari ini diminta dan didemo di situ begitu kan, segera copot Menak Yakut. Wah, ini semakin ya kemana-mana begitu kan ya, demo-demo semakin semakin memperkuat bahwa bagaimana pansus haji ini dilakukan begitu. Akankah pansus haji ini akan pudar atau bubar di tengah jalan atau bagaimana begitu kan? Ini seharusnya masyarakat masih menanti begitu kan ya. Karena sebentar lagi 3 bulan DPR sudah ganti DPR, begitu pansus haji mungkin saya kira sudah hilang begitu kan ya, kalau ini tidak tuntas. Makanya di negara-negara Konoha ini, kalau memang ada dugaan-dugaan seperti itu, ya silakan cek saja begitu kan temuan BPK seperti apa. Karena untuk mentersangkakan orang itu tidak mudah, harus ada 2 alat bukti ya. Satu lagi, 5. Ya, berarti posisinya adalah sedang ditelaah. Untuk sebuah perkara itu bisa ditindaklanjuti bisa dari berbagai sumber. Yang pertama dari laporan masyarakat, tentunya disertai dengan kelengkapan dokumen atau administrasi. Yang kedua ada penyampaian hasil audit dari baik BPK maupun BPKP. Semua itu bisa dikombin, bisa disinergikan. Jadi tidak harus menunggu dari hasil audit BPKP, tentunya apabila ada akan melengkapi laporan yang tadi sudah disampaikan saat ini sedang dimajukan ya. Melanggar dugaan itu kan biasanya panik begitu kan ya. Pak Menteri biasa-biasa aja begitu. Tapi kita lihat saja apakah ada dugaan-dugaan di dalamnya. Kalau ada dugaan silakan proses dulu begitu kan ya. Gimana mau dicopot lah wong majikannya juga diduga terlibat kota haji ya. Anak buah kan cuma laksanakan perintah atasan. Betul, ini komentar dari netizen. Sebaiknya Presiden segera mendesak KPK ya periksa saudara Menteri Agama atas dugaan penyimpangan kota haji karena bukti-bukti sudah dilaporkan ke KPK. Ada 5 laporan ke KPK begitu kan ya. Ada 5 laporan ke KPK begitu kan, yang kemudian mengatakan yang 5 ini ada dugaan-dugaan, ada yang dugaan korupsi, ada penyelewengan ini. Tapi kan secara data forensik misalnya yang dilakukan oleh KPK kan masih belum ada ya. Temuan misalnya dari BPK ya, temuan dari DPR ada indikasi apa ya. Karena ini kan bersifat spekulasi, masih seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ini benar-benar ditelusuri betul, sebenarnya KPK tidak harus menunggu dari BPK. Yang penting ada laporan dari masyarakat. Kalau ada laporan dari masyarakat ini seharusnya ditindak di situ begitu kan ya. Untuk bagaimana keterangan dari pansus haji ini, benar nggak ada dugaan-dugaan seperti itu? Kan begitu logikanya. Ya kalau KPK-nya takut saya kira ya gimana lagi begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Ini salah satunya saya baca dari media ya. Dugaan korupsi kota haji, Jokowi diminta segera copot Menak Yakut. Wah, weleh ya. Presiden RI Joko Widodo didesak untuk segera mencopot Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut yang diduga tersandung korupsi kota haji. Penelitian kebijakan publik dari Institute for Development Policy ya dan Local Partnership ya EDPLP Reko Noviantoro mengatakan dugaan korupsi kota haji perlu disikapi secara serius oleh lembaga anti rasuah karena bersentuhan denganlah umat.
Bahkan dia mengatakan ya KPK untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan terkait dengan khusus dengan dugaan korupsi di dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang diadukan oleh para elemen-elemen rakyat dan mahasiswa ya. Bahkan dia mengatakan bahwa KPK saat ini harus proaktif dan kerja keras setelah sejumlah kasus yang mendegradasi KPK antara lain terlibat 100 pegawai KPK. Dalam isu suap tahanan atas dasar itulah kasus dugaan korupsi kota haji terus dijadikan momentum mengembalikan marwah KPK itu.